Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Nakris. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu berjudul Big Data. Sejarah munculnya Big Data. Big Data pada mulanya dikenalkan oleh seorang ahli analisis industri bernama Doug Lenny pada tahun 2000-an. Lenny menyampaikan permasalahan utama dari suatu data yang besar yang saat ini menjadi karakteristiknya, yaitu 3V, atau volume, velocity, dan variety. Perkembangan data kemudian melonjak pesat ketika media sosial atau berbagai layanan online lainnya mengumpulkan berbagai data dari usernya, Facebook dan YouTube misalnya. Kemudian, pada tahun 2005, berbagai pengembangan software open source untuk menganalisis data ini dibuat, seperti Hadoop dan NoSQL. Pada saat ini pula data terus tumbuh dan berkembang sangat besar. Adanya teknologi Big Data ini pun membuat data yang sangat besar ini dapat dianalisis lebih baik. Teknologi ini memungkinkan data yang besar diolah secara murah dan juga mudah disimpan. Kemudian, Big Data terus berkembang pada era perkembangan IoT atau Internet of Things. Pada era ini, berbagai data user dikumpulkan pada server untuk mendapatkan informasi yang berharga dari para konsumen IoT. Elemen-elemen pada Big Data. 1. Volume. Masalah data yang pertama adalah tentang volume data dari suatu organisasi atau bisnis yang sangat besar. Contohnya, pada perusahaan telekomunikasi yang melakukan record dari aktivitas browsing pengguna dalam satu hari. Tercatat, ada lebih dari 1 miliar record data pengguna. Itu baru dalam satu hari. Bisa bayangkan jika selama 1 bulan ada berapa banyak data record yang masuk. Sebenarnya, semua data ini bisa saja disimpan pada data warehouse. Namun, biaya yang dikeluarkan pastinya akan lebih mahal. Sebagai platform Big Data, Hadoop menjadi solusi untuk penyimpanan data yang lebih murah. Selain menjadi media penyimpanan, Hadoop bisa juga untuk mengolah data dan menganalisa data, sehingga yang awalnya data tidak memiliki nilai ekonomis bisa menghasilkan tambahan keuntungan untuk bisnis. Velocity. Permasalahan Big Data yang kedua adalah tentang velocity atau kecepatan data yang dihasilkan. Masalah velocity ini terjadi karena besarnya dari volume data dan kecepatan data di proses yang berbanding terbalik. Bukan hanya data yang besar, volume data yang masuk secara real time dengan jumlah yang besar sehingga membutuhkan software pemrosesan data yang real time juga. Contohnya ada salah satu perusahaan telekomunikasi di Australia yang selalu memproses data pelanggan secara real time untuk mengetahui kualitas koneksi internet. Bisa dibayangkan berapa banyak data yang masuk setiap menitnya yang simpan lalu diproses ke software Big Data dan dianalisa saat itu juga untuk mengetahui kualitas dari jaringan internet. Hasil dari analisa Big Data tersebut akan dikirimkan pada tim teknis jaringan untuk mengetahui lokasi mana yang mengalami gangguan koneksi internet. Berikut ada variety. Jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Contohnya adalah teks, audio, dan video. Merupakan data yang belum terdefinisikan secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Selain dari 3V di atas, masih ada 2V lain yang merupakan bagian dari Big Data sendiri, yaitu value dan veracity. Untuk value merupakan nilai atau aliran data yang tidak teratur dan konsisten. Dalam beberapa kondisi dan periode, hal tersebut dapat terjadi pada suatu kasus di mana terdapat lonjakan data yang besar, sehingga
akan memproses data dengan resource memori yang lebih besar. Veracity merupakan bentuk pembenaran suatu data. Jadi, mengacu pada kualitas data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Perlu adanya proses untuk menghubungkan dan mengkorelasikan beberapa hubungan data. Jika tidak ada relasi yang baik, maka dapat menimbulkan kontrol yang lepas kendali. Oke. Career Related Knowledge. Teknologi Big Data mulai marak di berbagai dunia. Teknologi ini disebut bakal menjadi teknologi yang paling tren di masa yang akan datang. Dan di era teknologi yang semakin canggih, data adalah bagian penting yang bisa membantu perusahaan dalam mengambil suatu keputusan. Sebelumnya, perusahaan harus melakukan proses big data analysis, yaitu mulai dari mengumpulkan data, merapikan, hingga menganalisisnya. Proses tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena data yang dikumpulkan dan harus dianalisis sangatlah banyak dan terus berkembang. Itulah mengapa kini ada banyak jenis pekerjaan di bidang big data yang semakin diperlukan oleh perusahaan. Berikut jenis-jenis profesi yang berkaitan dengan big data. Satu, ada data science. Data science bertugas untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengolahnya dan menganalisanya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Hasil analisa tersebut kemudian bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun peningkatan pelayanan terhadap klien. Data engineer. Data engineer bertugas untuk menerjemahkan algoritma komputer ke dalam kode prototipe serta mengembangkan proses teknis untuk meningkatkan aksesibilitas data. Selain itu, mereka juga harus merancang sistem yang berkaitan dengan volume data yang besar. Data engineer akan selalu bertanggung jawab untuk memelihara sistem yang telah dirancangnya untuk memproses data dengan skala yang besar. Data analisis memiliki tugas yaitu menganalisa data-data yang berasal dari big data dan menerjemahkannya menjadi sebuah informasi yang mudah dicerna oleh berbagai divisi. Posisi ini akan bersinggung langsung dengan divisi penjualan, pemasaran atau tim strategi bisnis lainnya. Data yang telah mereka analisa tersebut akan dipresentasikan dalam bentuk tabel atau kurva yang menunjukkan angka pergerakan tren. Hingga akhirnya para pemimpin maupun tim pemasaran dapat mengambil langkah apa yang tepat ke depannya. Jadi, dalam menjalankan tugas, seorang data analisis akan menilai apa saja data yang penting dan dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, hasil analisa tersebut akan dijelaskan kepada pihak yang membutuhkan data. Pasalnya, tidak semua orang di perusahaan bisa mengerti cara membaca data. Jadi, seorang data analisis harus mampu mengolah data agar lebih dipahami dan menjelaskan kepada semua pihak yang membutuhkan. Data arsitek. Data arsitek menjadi salah satu pekerjaan di bidang big data yang memiliki peranan sangat penting. Mereka harus memahami semua aspek desain database dari dalam maupun luarnya. Pasalnya, mereka bertugas untuk mendesain, mengembangkan, hingga mengelola database. Biasanya, profesi ini akan bekerja dengan data engineer untuk membuat data workflow sesuai tujuan dari perusahaan. Selain itu, tanggung jawab lainnya dari profesi ini adalah untuk merancang dan menguji prototipe database yang baru. Supaya bisa menjadi seorang data arsitek yang profesional, dibutuhkan beberapa skill. Kemampuan ini misalnya bahasa pemrograman Python, C++, hingga database manajemen sistem software. Database admin.
nama saya Muhammad Fajri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yogi Hadinakris, Database Administrator, yaitu memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan pengawasan seluruh perangkat yang memiliki hubungan dengan data. Seseorang database administrator memiliki beberapa pemahaman mengenai bahasa pemrograman dasar serta pengetahuan tentang database. Database Manager. Seorang database manager akan memimpin tim data dan memilih seluruh lingkungan database perusahaan. Selain itu, seorang database manager haruslah seseorang yang terlatih dan terampil dalam manajemen proyek serta mampu melakukan diagnosis dan perbaikan basis. Advantage dan disadvantage of Saya Al-Ghozairi, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Fajri. Teknologi dan tool Big Data. Dalam hal teknologi, bentangan Big Data didominasi oleh dua jenis teknologi Big Data, yaitu pertama, Big Data operasional, sistem yang memiliki kapabilitas operasional untuk pekerjaan-pekerjaan bersifat interaktif dan real-time, di mana data pada umumnya diserap dan disimpan. Yang kedua, Big Data Analytics, sistem yang menyediakan kapabilitas analitis untuk mengerjakan analisis yang kompleks dan retrospektif yang dapat melibatkan sebagian besar atau bahkan keseluruhan data. Dalam keberadaannya, kedua jenis teknologi Big Data ini bersifat saling melengkapi dan sering digunakan secara bersamaan. Terdapat banyak teknologi tool yang bisa digunakan, yaitu Apache Hadoop. Hadoop adalah kerangka kerja yang kemungkinan pemrosesannya terdistribusi dari kumpulan data besar pada seluruh kelompok komputer menggunakan model pemrograman sederhana dengan model pemrograman MapReduce. Cloudera. Cloudera adalah platform modern untuk manajemen dan analisis data yang menyediakan platform Apache Hadoop untuk membantu dua bisnis memecahkan masalah-masalah yang paling menantang terkait data, khususnya yang berjumlah besar. Apache Cassandra. Cassandra
atau lengkap Aves Cassandra adalah salah satu produk open source untuk manajemen database yang Aves distribusikan, sehingga Aves Cassandra ini sangat scalable, itu dapat mengukurnya dan merancangnya untuk mengelola data terstruktur. Data terstruktur yang berkapasitas sangat besar atau big data yang tersebar pada banyak server. Cassandra merupakan salah satu implementasi dari NoSQL atau Not Only SQL seperti MongoDB. Lumefi merupakan open source integrasi big data analisis dan platform visualisasi. Fitur utamanya meliputi pencarian teks lengkap, visualisasi grafik 2D dan 3D, tata letak otomatis, analisis link antara entitas grafis, dan integrasi dengan sistem pemetaan. Selain itu, fitur utama dari Lumefi adalah analisis geospasial, analisis multimedia, serta kolaborasi waktu nyata melalui serangkaian proyek atau ruang kerja. Gephi merupakan perangkat lunak open source yang dapat digunakan untuk visualisasi dan analisis jaringan. Gephi dapat digunakan untuk membantu analisis data untuk mengungkapkan pola dan tren, menyoroti secara spesifik mengenai audience, itu orang ataupun suatu hal yang terpisah dari badan atau sistem utama, dan menceritakan mengenai data mereka. Gephi dapat menggunakan render engine 3D untuk menampilkan grafik real-time skala besar dan dapat digunakan untuk memperluas eksplorasi, visualisasi, dan analisis data. Gephi memiliki kapabilitas karena terdiri dari gabungan arsitektur yang fungsional dan fleksibel, yang dapat kustomisasi dan disesuaikan sesuai kebutuhan dengan segala tipe jaringan yang ada untuk explorer, analisis, visualisasi, spatialis, filter, cluster, manipulasi, dan ekspor. Gephi adalah visualisasi dan manipulasi paradigma yang memperbolehkan user untuk menemukan jaringan dan properti-properti data. Terlebih lagi, Gephi memang didesain untuk mengikuti yang memang memiliki banyak atribut. Gephi merupakan perangkat lunak yang dapat diakses bebas yang dapat distribusikan di bawah GPL3, GNU General Public License. Paket atribut yang tersedia di Gephi dijalankan menggunakan Java pada NetBeans Platform. Python. Pada pengaplikasikan Python terdapat banyak fungsi built-in bawaan, misalnya pada Python 3.6 yang memiliki 68 fungsi built-in seperti ABS, ALL, ANI, ASCII, bin dan lainnya yang dapat memudahkan penggunanya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan menggunakan Python, para pengguna dapat melakukan pemutaan kembali secara dinamis, seperti mengubah, mengkonstruksi, dan memodifikasi tanpa menghentikan modul Python. Dapat melakukan kompilasi untuk portable kode bit yang berdampak pada peningkatan kecepatan eksekusi dan menjaga kode sumber, dan juga dapat mengatur memori otomatis, yaitu kumpulan memori yang kotor, sehingga dapat mencegah pencatatan kode. Netlytic adalah sebuah kompilasi berbasis web, penganalisis teks berbasis cloud, dan visualisasi jaringan sosial. Netlytic secara otomatis dapat meringkas volume teks yang besar dan menemukan serta memvisualisasikan jaringan sosial yang dari percakapan pada situs media sosial seperti Twitter, YouTube, komentar blog, forum online, dan obrolan. Netlytic dirancang untuk membantu peneliti dan yang lainnya memahami operasi grup online dan menemukan bagaimana informasi mengalir dalam jaringan. NIFI. Aves NIFI yang merupakan kepanjangan dari Niagara Files adalah sebuah proyek perangkat lunak dari Aves Software Foundation. Program ini dirancang untuk
otomatisasi aliran data antar sistem perangkat lunak. Aliran data yang dimaksud di sini yaitu aliran informasi otomatis yang terkelola antara sistem. Pola masalah ini sudah ada sejak perusahaan memiliki beberapa sistem, di mana ada sistem yang mengambil data dan data sistem yang menggunakan data. Masalah dan pola solusi ini telah didiskusikan dan diartikulasikan menjadi sebuah bentuk yang komprehensif dan mudah mengkonsumsi dalam pola integrasi perusahaan, itu Enterprise Integration Pattern. Tableau. Software Tableau merupakan alat yang mendukung bisnis intelijen yang dapat digunakan untuk membantu mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menganalisis data mentah sehingga menjadi sebuah informasi yang bernilai. Software Tableau terdiri dari beberapa versi, yaitu Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Online, Tableau Reader, dan Tableau Public. Demikianlah hasil diskusi kami.